والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita membahas tentang perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, walaysa fis sunnati qiyas. Yang dimaksud di sini apa? Walaysa fis sunnati qiyasun. Indaga Abdullah. Apakah yang dimaksudkan pengingkaran qiyas secara keseluruhan atau bagaimana? Nah, yang dimaksud di sini peniadaan qiyas dalam perkara aqidah. Nah, al-murad laisa fil aqidati wa nususil aqidah qiyas. Nah, oleh karena itulah Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala menegaskan dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih ijma' dalam masalah ini. Beliau katakan, la khilafa baina fuqaha'il amsar wa sa'iri ahli sunnah wa hum ahli al-fiqh wal hadith fi nafyi al-qiyas fi at-tauhid. Minas yang bagus alhamdulillah dari Ibnu Abdul Barr berupa penukilan ijma' tentang tidak adanya qiyas dalam perkara aqidah maupun tauhid. Saya ulangi. Qala Ibnu Abdul Barr fi Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. La khilafa baina fuqaha'il amsar. Tidak ada perselisihan di kalangan para ahli fikih di negeri-negeri. Wasairi ahli sunnah dan keseluruhan ahli sunnah. Wahum ahlul fiqh wal hadith. Dan mereka itu yaitu ahli sunnah yang dimaksud adalah ahli fikih dan hadith. Fi nafyil qiyasi fit tauhid. Tidak ada khilaf di kalangan mereka tentang apa? Tidak adanya qiyas dalam perkara tauhid. Nah, dan yang dimaksud dengan tidak adanya qiyas pada perkara tauhid ini alhamdulillah, yaitu qiyas yang tercela yang mengakibatkan kebid'ahan dan ilhad dan penyimpangan, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sehingga sampai-sampai dikatakan ma'ubidati syams wal qamar illa bil maqayis. Tidaklah bulan-bulan dan matahari diibadahi oleh manusia kecuali sebabnya adalah qiyas-qiyas yang rusak. Mengkiaskan dan pencipta dengan makhluknya, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk atau sebaliknya, penyerupaan makhluk dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih jelas lagi penjelasan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau katakan al-qiyasu ala darbain.
Nah, al-qiyas ala darbain, jadi qiyas secara keseluruhan terbagi jadi dua. Darbun minhu fit tauhid wa darbun fi ahkam syariah. Satu bagian qiyas dalam perkara tauhid dan satu bagian qiyas dalam hukum-hukum syariat. Kemudian beliau perinci lagi fal qiyasu fi tauhid ala darbain. Qiyas dalam perkara tauhid ini bisa dibagi jadi dua. Nah, dan pada penjelasan Al-Khatib ini akhwanifillah, nah bisa kita cerna dengan baik penukilan ijma' yang diinginkan oleh Ibnu Abdul Bar. Qiyas yang bagaimana sebenarnya yang terjadi kesepakatan tentang apa tidak berlakunya dalam perkara tauhid. Fal qiyasu fi tauhid ala darbain, beliau katakan darbun huwal qiyasus sahih wa huwa mastudilla bihi ala ma'rifatis shani' ta'ala wa tauhidi. Nah, qiyas yang pertama yaitu jenis qiyas yang sahih. Bagaimana itu? Yaitu suatu qiyas yang diambil dalil dengannya untuk mengetahui zat yang menciptakan semesta ini. Dan untuk mengetahui tauhid wal iman bil ghaib, juga untuk bisa beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan kitab-kitab, juga wa tasdiqir rusul, untuk bisa membenarkan para rasul. Fa hadza qiyasun mahmudun fa'iluhu, maka ini adalah qiyas yang pelakunya dipuji. Madmumun tarikuhu, dan dicela orang yang meninggalkannya. Nah, jenis qiyas yang sahih ini akhwanifillah yang berlaku, nah, yang diterima oleh para ulama, nah, yaitu apa yang disebut dengan qiyasul aula. Qiyasul aula ini yang banyak juga digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah, untuk menghujat ahlul batil, juga apa, untuk menerangkan pada diri awamun nas tentang kebenaran syariat Allah, kebenaran syariat Allah. Banyak dalam kitab-kitab Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan qiyasul aula adalah apa? Semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk dan Allah Subhanahu wa taala bisa bersifat dengannya, maka tentunya Allah lebih utama untuk bersifat dengannya. Misalnya alhamdulillah mendengar bagi makhluk merupakan sifat kesempurnaan, karena kalau makhluk memiliki sifat tuli ini kurang. Maka tentunya tatkala datang dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan di antara namanya As-Sami', dan yang Maha mendengar, maka tentunya Allah lebih utama. Sehingga jangan sampai muncul dalam benak seseorang Allah tidak boleh disifati dengan sifat mendengar. Kenapa? Nah, padahal sifat mendengar itu sifat yang sempurna bagi makhluk. Tentunya Allah lebih berhak lagi. Nah, walaupun di sana ada yang mengkritisi bahwasanya inti pendalilan bukan pada qiyasnya. Nah, kita katakan ya, bahwasanya qiyas ini akhwanifillah tidak digunakan sebagai dalil, tapi hanya untuk menguatkan. Nah, hanya untuk menguatkan kepada orang-orang yang masih ragu, dan menguatkan orang-orang yang sedang diajak debat dari mereka-mereka yang mengingkari tentang keberadaan Allah atau mengingkari sifat di antara sifat-sifat Allah. Dan ini akan banyak kita dapati dalam pembahasan akidah, terutama kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Hamawiyah dan Tadmuriyah. Wadharbu tsani, kata Al-Khatib, jenis yang kedua minal qiyas fi tauhid,
dari qiyas dalam perkara tauhid huwal qiyasul madmum alladzi yuaddi ilal bid'ah wal ilhad, yaitu qiyas yang tercela yang mengakibatkan kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Nahwu tashbihul khaliq bil makhluk, contohnya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Wa tashbihu sifatihi bi sifatil makhluqin, juga penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Ini qiyas yang batil. Naam. Dan jenis yang kedua inilah qanibillah yang terjadi ijma' di kalangan ahli sunnah tentang tidak berlakunya dan wajib ditiadakan, atau yang sering diistilahkan dengan qiyasut tamtsil. Qiyasut tamtsil yaitu qiyas yang menyamakan antara asal dan fard, sehingga Allah disamakan dengan makhluknya atau makhluk disamakan dengan Allah. Maka ini semua adalah batil. Demikian pula yang masuk dalam qiyas batil ini qiyasus syumul. Ini istilah qiyas untuk kita mengetahuinya, sehingga tidak bingung tatkala mendapati perkataan para ulama penggunaan qiyas aulami. Penggunaan qiyas aulami dalam perkara akidah ini perkara yang biasa, yang diperbolehkan. Dan para ulama menggunakan sebagai apa? Sebagai penguat hujjah. Tapi tidak sebagai apa? Dasar hujjah, tidak. Dan sebagai untuk menguatkan. Tatkala membantah ikhwanillah, orang-orang yang mengingkari salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah, biasa menggunakan qiyas aulami. Atau untuk membantah mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Misalnya, kalau kita menetapkan tangan bagi Allah, maka berarti kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini pernyataan siapa? Ahlul bidah. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah, mereka ketika mendengar ayat bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terhampar. Mereka tidak mau menetapkan tangan bagi Allah. Apa alasannya? Karena penetapan tangan konsekuensinya berarti kita menetapkan sifat penyamaan Allah dengan makhluk. Ketika kita tetapkan tangan bagi Allah, berarti kita samakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Kata siapa ini? Orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka dari Jahmiyah. Maka kita bantah dengan qiyas aulawi. Dengan qiyas aulawi. Tentunya setelah kita tetapkan bahwasanya apa? Al-yad, yaitu sifat tangan bagi Allah, tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jelaskan dalil-dalilnya. Al-yad, sifat tangan itu datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak hanya dalam satu tempat. Kemudian kita harus menetapkan sebagaimana maknanya. Baru kemudian datangkan qiyas aulawi untuk menguatkan. Bagaimana itu contohnya? Ya kita katakan bahwasanya keyakinan kalian kalau kita menetapkan tangan bagi Allah itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, tidaklah benar. Sebab apa? Sebab perhatikan, tangan pada makhluk saja. Tangan manusia berbeda dengan tangan kera. Berbeda dengan tangan apa? Tangan binatang-binatang yang lain. Kalau sesama manusia saja, sesama makhluk itu berbeda
tangan satu dengan yang lainnya, bahkan sama-sama manusia tangannya berbeda-beda. Nah, apalagi antara makhluk dengan zat yang menciptakannya tentu berbeda. Sehingga tidak ada kelaziman ketika kita menetapkan tangan bagi Allah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini yang dinamakan dengan qiyas aulawi. Dan insyaallah taala perkara ini akan semakin jelas ketika kita masuk pada pembahasan akidah tadmuriyah maupun akidah hamawiyah. Karena memang di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membabat habis syubhat-syubhat orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya. Cuman ini contoh saja apa yang dinamakan dengan qiyas aulawi. Nah, yaitu apa? Kesimpulannya qiyas aulawi yaitu semua sifat yang sempurna yang sabit bagi makhluk dan Allah Subhanahu wa taala bisa disifati dengannya, maka Allah lebih berhak untuk disifati dengannya. Dan setiap perkara yang kurang, sifat kekurangan bagi makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk apa? Untuk disucikan dari sifat tersebut. Sebagaimana contoh yang paling di kalangan makhluk memiliki anak perempuan, pada zaman jahiliyah termasuk sifat apa? Kurang, mereka tidak suka. Lalu bagaimana mereka kok menetapkan para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah? Tentunya ini batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Amlahul banatu walakumul banun. Apakah bagi Allah Subhanahu wa taala itu anak-anak perempuan sedangkan bagi kalian anak laki-laki? Ini qiyas yang batil. Kalau kalian tidak terima disifati memiliki anak-anak perempuan, apalagi Allah dan yang Maha Kuasa disifati dengan sifat kekurangan tersebut, tidak akan mungkin bagi fitrah yang selamat. Ini salah satu contoh penggunaan qiyas aulawi. Jadi berarti secara umum ikhwani fillah qiyas dalam perkara tauhid ada 3 jenis. Qiyas aulawi, kemudian qiyas tamtsili dan qiyas syumuli. Mana yang bisa digunakan? Apa? Qiyas aulawi. Sedangkan qiyas tamtsili dan qiyas syumuli ini yang terjadi ijma', tidak bolehnya. Karena qiyas batil. Ini perincian tentang perkara qiyas fil tauhid wal aqaid. Dan tentunya ikhwan fillah untuk penggunaan qiyas aulawi ini hanya min babi taktsiril hujjah. Hanya sekedar untuk memperbanyak sisi-sisi hujjah, yaitu memperbanyak pendalilan untuk membungkam ahlul batil. Ada yang menjadi pokok utama dalam hujjah ya Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga jangan sampai ada celah bahwasanya kita menetapkan perkara akidah, perkara tauhid dengan qiyas. Tidak. Karena apa? Penetapan perkara akidah dan tauhid dengan qiyas belaka ini boleh tidak? Tidak diperbolehkan sama sekali. Tapi qiyas aulawi sebagai apa? Sebagai penguat hujjah untuk memahami dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga dipahami dengan baik dan insyaallah dalam kitab-kitab berikutnya akan kita dapati banyak contoh. Kita lanjutkan. Qala Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala, wa ala hadha fa innahu la yajuzu darbul amthali lis-sunnah min ajli at-takhallus minha wa 'adamil 'amal biha. Dan kemarin juga telah kita ambil
Nah, larangan untuk apa? Larangan untuk darbul amsal. Maksudnya mu'aradah. Ya, tidak boleh seseorang ketika disampaikan suatu hadis yang sahih dia apa? Mu'aradah. Yaitu dia menolak, membangkang, ngeyel. Nah, tapi kewajiban dia adalah menerima. Baik masuk akal maupun tidak saat itu. Maksudnya apa? Masuk akal pada dirinya. Karena asal dalam semua perkara syariat ikhwanillah semua apa? Tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Cuman pada sebagian orang ikhwanillah mereka belum mampu memahaminya dengan benar. Sehingga seakan-akan tidak masuk akal pada apa? Pada benak mereka. Kemudian ditegaskan lagi oleh Imam An-Najmi rahimahullah, wa 'ala hadza fa innahu la yajuzu darbul amthal li sunnah min ajli takhallus minha wa 'adamil 'amal biha. Nah, maka berdasarkan perkara ini tidak boleh seseorang apa? Memberikan permisalan-permisalan sebagai bentuk apa? Pembangkangan terhadap sunnah dengan tujuan untuk bisa berlepas diri dari sunnah. Takhallus minha maksudnya dia bisa berlepas diri dari sunnah. Nah, tidak ingin beramal dengannya. Fa idza sami'a al-'abdu haditsan ja'a bi sanadin sahih fa 'alaihi an yu'mina bihi wa la yadrib lahu al-amthal min ajli an yatakhallasa min tilka sunnah aw yuridu mu'aradataha li ghairiha min al-ara' fal yajibu 'alaihi al-iman biha wa in khalafat aqla. Maka tatkala datang kepada seorang hamba satu hadis yang sahih, wajib untuk dia beriman kepadanya. Nah, tidak boleh dia kemudian mendatangkan permisalan-permisalan untuk bisa berlepas diri dari sunnah tersebut. Nah, datang sunnah menegaskan bagi kaum muslimin laki-lakinya untuk tidak mencukur jenggot. Nah, pada sebagian hadis ada sebab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Khaliful Yahud. Tayyib. Ahfus syawarib wa a'ful liha. Khaliful Yahud atau Khaliful Majus. Nah, pangkaslah kumis. Nah, dipangkas kumis bukan dicukur. Tayyib, ini sunnahnya. Kumis dipangkas. Bedanya dengan dicukur kalau dicukur sampai ke pangkal dengan pengerik dengan apa? Dengan silet. Nah, ini yang lebih utama bagi kumis adalah dipangkas bukan dicukur dengan silet. Nah, karena Rasulullah SAW katakan apa? Ahfus syawarib. Bukan apa? Diperintahkan untuk halq, bukan untuk mencukurnya. Cuman dalam bahasa kita terkadang orang mengartikan pokoknya dicukur kumisnya. Nah, baik. Karena dalam bahasa kita mencukur pakai gunting dalam artian tidak sampai pok dengan mencukur sampai pok ya sama mencukur, ya kan? Nah, dari sini membedakan antara halq dengan qas, ini penting dalam memahami makna qaza', dalam memahami makna apa yang sahih untuk bisa seorang betul-betul mencecaki sunnah dalam memangkas kumisnya. Jadi yang lebih utama dalam kumis untuk dipangkas, dirapikan dengan gunting. Nah, tidak sampai ke akar-akarnya dalam artian dikerok seperti mau digundul. Nah, dalam artian sampai kulit tidak, tapi dirapikan, dipangkas. Adapun untuk jenggot, a'fu yaitu biarkan, dibiarkan. Baik. Untuk menyelisih orang-orang Yahudi, dalam sebagian hadis menyelisih orang-orang Majusi. Dan kemudian muncul orang-orang baik memberikan permisalan-permisalan untuk bisa lepas dari sunnah ini karena berat mengamalkannya atau keengganan dalam dirinya mengamalkannya karena fitrahnya sudah menyimpang, lebih suka untuk menyerupai wanita, menyerupai orang-orang banci. Nah,
Akhirnya apa? Ini perintahnya kan untuk menulis orang-orang Yahudi. Sekarang orang-orang Yahudi banyak yang berjenggot. Nah, orang-orang Yahudi banyak berjenggot, sehingga kita tidak perlu berjenggot. Nah, dan seterusnya. Dari mu'aradah, ya, pembangkangan dan alasan-alasan yang dimunculkan oleh manusia untuk bisa berlepas diri dari sunnah Rasul. Ini semuanya ikhwanifillah terlarang. Kewajiban seorang muslim tatkala datang suatu perintah dari Nabi, ya kita laksanakan. Dan tatkala ada larangan dari Nabi, kita tinggalkan. Bal yajibu alaihi al-imanu biha wa in khalafat aqlah. Bahkan yang wajib atasnya adalah beriman terhadap sunnah tersebut walaupun menyelisihi akalnya. Famathalan, sekarang beliau berikan contoh dalam perkara akidah. Al-hadits alladzi rawahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagai contoh, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa malakul maut ila Musa bin Imran alaihi salam. Datang malaikat maut mendatangi Nabi Musa ibnu Imran alaihi salam. Apa hubungan Musa ibnu Imran dengan Maryam bintu Imran? Indahnya Anda Ukasha. Musa ibnu Imran. Ini Maryam bintu Imran dalam surat Ali Imran. Maryam, ibunda siapa? Nabi Isa alaihi salam. Sama-sama anaknya Imran. Tayyib, Imran yang lain. Karena zaman dulu ikhwanillah mereka menamakan anak-anak mereka dengan orang-orang saleh sebelumnya. Jadi Imran, ayah Musa dengan Imran, ayah dari Maryam itu beda, jangan sampai bingung. Datang malaikat maut kepada Musa alaihi salam, faqala lahu ajib rabbak. Maka dia mengatakan sambutlah atau jawablah panggilan Rabbmu. Maksudnya malaikat maut mendatangi Nabi Allah Musa alaihi salam untuk mencabut nyawanya. Qala falatama Musa 'aina malakil maut fafaqaha. Maka Musa pun memukul mata malaikat maut itu sampai apa? Sampai copot. Dipukul malaikat maut. Ini kalau bukan khabar dari Rasul ya kita tidak percaya. Tapi tatkala yang mengkhabarkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya, maka kita wajib beriman. Tidak usah mengatakan bagaimananya. Kita beriman. Qala faraja'al malaku ila Allah ta'ala faqala innaka arsaltani ila 'abdin laka la yuridul maut. Faqad faqa'a 'ainai. Maka malaikat itu pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, sesungguhnya Engkau ya Allah mengutusku kepada seorang hamba di antara hamba-Mu yang tidak ingin mati, tidak mau mati. Dia telah apa? Membuat mataku copot. Qala faraddallahu ilaihi ainah, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada malaikat maut tersebut matanya. Sehingga seperti sedia kala. Wa qala irji ila abdi faqul lahu al hayatu turid fa in kunta turidul hayata fadha yadaka ala matni thawr fama warat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sanah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengatakan kepada malaikat maut, kembalilah engkau menemui hambaku tersebut, kemudian katakan kepadanya kehidupan yang engkau inginkan. Maka bila engkau ingin hidup, letakkanlah tanganmu alamat nithawr, yaitu di atas seekor sapi jantan, ya, di kulitnya. Fama warat yaduka min sya'rah fa innaka ta'ishu biha sana. Maka
rambut yang tertutupi oleh tanganmu itu, setiap helai rambut itu adalah 1 tahun. Ya tangan apabila ditutupkan ke ke apa? Ke kulit seekor sapi. Tentunya yang tertutup ya rambut yang banyak sekali ya tidak. Setiap 1 helai rambut 1 tahun. Itu tambahan umur bagi Nabi Musa alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qala, kemudian Nabi Musa mengatakan, "Tsumma," kemudian apa setelah itu, dalam artian setelah hidup yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, kemudian apa? Qala, "Tsumma tamut," kemudian engkau akan mati. Nah, berarti sama saja, menunggu kelak pun mati, sekarang pun mati. Allah Subhanahu kemudian Musa mengatakan, "Fal'an min qarib." Maka kalau demikian sekarang saja. Sekarang saja. Dalam waktu yang dekat ini. Kemudian Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi adnini minal ardil muqaddasati ramyatan bihajar." Ya Allah, dekatkanlah aku ke negeri yang disucikan, yaitu Ardul Muqaddasah, yang dimaksud adalah Palestina. Dekat dengan Baitul Maqdis, ramyatan bihajar, sejauh 1 lemparan batu. Jadi antara meninggalnya dia dengan Ardul Muqaddasah jaraknya 1 lemparan batu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi law anni indahu la uritukum qabrahu ila janibit tariq indal katibil ahmar." Maka ya, kemudian meninggalnya Nabi Musa sebagaimana yang beliau minta. Nah, di sini sebagian ulama rahimahumullah taala beristimbat tentang apa? Disunahkan meminta kepada Allah untuk bisa meninggal di tempat yang utama. Bisa meninggal di tempat yang utama. Dan memohon agar tidak meninggal di tempat-tempat yang buruk, di tempat kemaksiatan dan seterusnya, waliyadzubillah. Maka kemudian Rasulullah SAW katakan, "Demi Allah, seandainya aku di sisinya saat itu, sungguh aku akan perlihatkan kepadamu kubur beliau yang ada di sisi jalan, yang di Kathibul Ahmar." Hadis ini hadis yang sahih. Tidak ada keraguan tentang kesahihannya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan syahidnya apa? Syahidnya datangnya malaikat maut kepada Musa alaihissalam yang kemudian dipukul. Ini sebagian aqlaniyun dari kalangan Mu'tazilah tidak terima, tidak mengimani hadis tersebut, tidak masuk akal. Masa malaikat maut dipukul? Maka para ulama memberikan penjelasan bahwasanya datangnya malaikat maut saat itu dalam kondisi Nabi Allah Musa tidak mengetahui kalau dia adalah malaikat. Sehingga tatkala ada yang ingin mengambil nyawanya, tentunya dia mempertahankan nyawanya. Dia mempertahankan nyawanya sehingga dia pukul malaikat maut tersebut. Kalau seandainya beliau tahu memang saat itu adalah hari kematian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tentunya dia tidak akan mengingkari atau tidak akan berusaha untuk menghindar darinya. Tapi yang jelas, itu khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita wajib beriman walaupun menyelisihi akal kita. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa rubbama anna ba'd an-nas yadfa'uhum al-istib'adu limithli hadha ila 'adami tasdiqi uqulihim fayadharuna takdzibahu. Ma'annahu hadithun sahih rawahu al-Bukhari fi sahihi wa kadzalika Muslim, wa la yajuzu lil muslim an yukadzibahu. Mungkin saja sebagian manusia, mereka yang tidak terdidik dengan pendidikan sunnah, akan mendorong mereka dikarenakan merasa tidak mungkin hal tersebut terjadi. Perasaan ini mendorong mereka untuk tidak membenarkan
berita tersebut. Tapi sehingga akal-akal mereka tidak mampu untuk membenarkan, sehingga menganggap ini adalah kabar yang dusta. Padahal hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang tidak boleh bagi seorang muslim pun untuk mendustakannya. Ini salah satu contoh saja, ikhwan fillah. Dan pada zaman ini contoh begitu banyak yang dilakukan oleh ahlul batil, yang dilakukan oleh ahlul bidah wal ahwa, di mana mereka menolak hadis-hadis Rasulullah SAW, dan memberikan permisalan-permisalan untuk bisa berlepas dari satu sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa tunduk kepada sunnah, untuk bisa menerima sunnah Rasul, bisa mengamalkannya, dan hati kita bisa menerimanya. Yang pada zaman ini terasa asing sekali pada kita. Terasa asing. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nasallallahu al-afiyata wa salamu alhamdulillah.